Sebuah rekaman suara berdurasi 17 detik mengguncang jagat media sosial. Rekaman itu dikirim dari akun milik mahasiswi yang sudah dinyatakan hilang selama 3 hari di lokasi KKN. Dalam rekaman tersebut terdengar isakan lirih, langkah kaki terburu-buru, lalu suara bisikan datang dari 2 arah. Salah satunya bukan miliknya. Cerita ini terinspirasi dari kisah yang beredar di internet dan telah direkonstruksi ulang dalam bentuk narasi fiksi. Beberapa nama, tempat, dan kejadian telah diubah demi menjaga privasi dan demi kepentingan cerita. Mohon bijak dalam menyikapi dan jangan mencoba meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam cerita ini. Kisah ini bermula dari sebuah program KKN, kuliah kerja nyata, yang bagi sebagian besar mahasiswa adalah masa penuh pengalaman berharga. Namun, bagi 5 mahasiswa dari Universitas M, KKN menjadi pengalaman terakhir yang pernah mereka rasakan, dan sebagian tidak pernah kembali. Kelompok ini terdiri dari 5 orang. Farah, mahasiswi jurusan komunikasi, dikenal pendiam namun cermat dan peka terhadap hal-hal kecil. Adit, mahasiswa teknik, pemimpin kelompok yang cukup dominan dan supel. Dita, sahabat dekat Farah, jurusan psikologi, ramah dan mudah bergaul. Randy, mahasiswa seni yang sering melucu, namun menyimpan sesuatu yang gelap. Yuli, mahasiswi agama Islam, terlihat sangat religius dan lebih sering menyendiri. Mereka ditempatkan di sebuah desa kecil bernama Desa Blimbingan, terletak di kaki Gunung Tumpak Rawa, sebuah daerah yang jarang terdengar dan bahkan tak ada di Google Maps. Jalan menuju ke sana sempit, berkelok, dan hanya bisa dilalui mobil kecil atau motor. Desa Blimbingan tampak seperti desa biasa. Warganya ramah, udara sejuk, rumah-rumah sederhana berjajar rapi. Tapi satu hal yang langsung mereka rasakan begitu turun dari kendaraan. Hening yang tidak wajar. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara anak kecil, hanya desiran angin dan desir pohon bambu dari arah utara, arah hutan yang seakan menatap mereka. Di desa itu, mereka tinggal di rumah kosong milik warga yang sudah pindah ke kota. Rumah kayu itu berada tak jauh dari batas hutan, hanya dipisahkan jalan kecil dan pagar anyaman bambu. Warga menyebut tempat itu rumah tengah, rumah yang tidak pernah ditempati lebih dari 3 bulan. Minggu pertama berlangsung biasa. Mereka menjalankan program sosialisasi kebersihan, mendata warga, dan membantu di posyandu. Namun saat masuk minggu kedua, hal-hal ganjil mulai terjadi dan semuanya dimulai dari hilangnya Dita. Farah masih ingat jelas hari itu. Dita bilang ingin mencari sinyal karena hendak mengirim tugas lewat email. Ia pamit berjalan ke arah lapangan kecil di dekat hutan, tempat sinyal biasanya paling kuat. Tapi hingga matahari tenggelam, Dita tidak kembali. Pencarian dilakukan malam itu juga, dibantu warga. Tapi hasilnya nihil, yang membuat semuanya lebih mengerikan. Bukan hanya hilangnya Dita, melainkan apa yang terjadi setelah itu. 3 hari setelah Dita dinyatakan hilang, akun Instagram miliknya tiba-tiba aktif kembali. Postingan baru muncul, foto kabur, gelap, dengan caption, "Mereka tidak ingin aku pulang." Pesan itu dikirim pada jam 3.00 pagi. Tak hanya itu, aplikasi chatting Farah tiba-tiba menerima pesan dari Dita. "Wah, jangan percaya mereka. Aku masih hidup. Aku bisa dengar kalian tadi malam." Farah gemetar membaca pesan itu. Ia tunjukkan pada Adit dan Randy, tapi mereka mengira itu prank dari seseorang. Bahkan Adit berkata, mungkin Dita pakai VPN atau semacamnya buat ngeprank. Tapi Farah tahu Dita tidak seperti itu. Apalagi pesan itu disusul dengan voice note berdurasi 11 detik. Rekaman yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri.
Dalam rekaman terdengar suara napas tercekat, langkah kaki terburu-buru, lalu suara lirih. "Jangan ikut aku, tolong, jangan ikuti suaranya. Bukan aku, bukan aku." Kemudian suara serak lain muncul, sangat dekat dengan mikrofon. "Dit." Suaranya seperti berasal dari dalam. Tenggorokan, berat, pelan, dan sangat bukan manusia. Rekaman itu menyebar, viral. Beberapa YouTuber horor membahasnya, menyandingkan audio dengan peta lokasi, mencoba menganalisis isi pesannya. Tapi satu hal yang pasti, sinyal di dalam hutan belimbingan tidak seharusnya aktif. Namun, lokasi yang tercantum di metadata voice note itu menunjukkan koordinat dari dalam hutan. Hal ini menimbulkan berbagai teori. Apakah Dita masih hidup? Apakah ada seseorang yang memegang ponselnya dan mencoba memancing mereka? Ataukah Dita bukan lagi Dita? Randy yang biasanya ceroboh dan ceria mulai berubah. Ia terlihat pucat, jarang bicara. Farah memergokinya satu malam tengah duduk di depan jendela, menatap hutan tanpa berkedip. Ketika ditanya, Randy hanya menjawab, "Aku dengar dia tadi. Suaranya manggil aku. Katanya aku gantian sekarang." Sementara itu, Yuli terlihat paling tenang. Tapi ketenangannya justru menakutkan. Ia tak pernah menangis soal Dita, tak pernah terlihat panik. Bahkan sempat berkata pada Farah, kalau dia memang dipilih, ya kita harus terima. Tidak semua orang bisa kembali dari sana. Ucapan itu mengusik Farah, apalagi saat ia tak sengaja menemukan di bawah tempat tidur Yuli sebuah kantong kain kecil berisi rambut, kuku, dan selembar kertas yang sudah lapuk bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno. Farah menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkin ini bukan sekadar hilang, bukan pula sekadar prank. Mungkin ada seseorang di antara mereka yang tahu lebih banyak dari yang dikatakan. Dan pesan terakhir dari akun Dita yang masuk pukul 03.33 pagi menegaskan ketakutannya. Jangan percaya yang paling tenang. Dia bukan manusia sejak malam itu. Halo penjaga Sandikala. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberi like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan komentar di bawah untuk memberitahu kami pendapat Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Sandikala Cerita. Farah duduk di pojok kamar sambil memandangi layar ponselnya. Pesan dari Dita yang terakhir, jangan percaya yang paling tenang, terus terngiang di pikirannya. Pesan itu dikirim dari akun yang hanya aktif selama 13 menit sebelum kembali offline. Saat dicoba untuk dihubungi lagi, pesanannya centang satu. Seakan-akan sinyal itu datang dan pergi sesuka hati. Atau mungkin dikendalikan. Malam itu Farah tak bisa tidur. Ia terus mengamati gerak-gerik Yuli yang tampak khusyuk berzikir di kamarnya. Tapi ada sesuatu yang janggal. Sesekali Yuli menatap cermin kecil yang ia letakkan di atas sajadah. Tatapannya kosong dan bibirnya tetap komat kamit meski matanya menatap pantulan sendiri. Keesokan paginya suasana berubah. Adit tampak panik. Ia kehilangan HP-nya. Terakhir kali ia menggunakannya adalah malam sebelumnya saat merekam suara desiran angin dari hutan. Adit mengaku mendengar bisikan samar saat memutar ulang rekaman. Tapi kini, HP itu hilang. Gue taruh di meja, Fa. Gue yakin banget. Waktu bangun, udah nggak ada, katanya. Randy, yang sejak semalam makin pendiam, hanya mengangkat bahu. Mungkin kamu nggak sadar naruh di mana, atau mungkin udah dibawa balik sama pemilik suara di hutan itu. Gumamnya sambil tersenyum tipis. Adit naik pitam. Lo kalau bercanda jangan goblok deh, Ren. Ketegangan merambat cepat di antara mereka. Kepercayaan mulai retak. Farah mencoba menenangkan.
Tapi hatinya sendiri tak tenang. Ia diam-diam memeriksa rekaman Adit yang sempat dikirim ke grup sebelum HP-nya hilang. Suaranya aneh. Di menit ke-32 terdengar sayup-sayup suara Dita memanggil, "Tolong, jangan tutup matamu. Dia bisa masuk kalau gelap." Namun Adit bersumpah, malam itu ia tidak mendengar apa-apa saat merekam. Warga desa mulai menjauh. Biasanya mereka menyambut ramah, namun sekarang hampir semua menutup pintu lebih cepat. Bahkan Pak Raji, kepala dusun yang sebelumnya sering memberi mereka logistik, kini menghindar. Ketika Farah mencoba menyapa, lelaki itu hanya berkata pendek, "Jangan banyak nanya, Dok. Kalian harus pulang sebelum malam ke-7." Mereka baru sadar, besok malam adalah malam ke-7 sejak Dita menghilang. Malam itu, Randy menghilang. Adit mengamuk, menuduh Yuli terlibat. "Gue tahu lo aneh, lo diam mulu. Lo tahu lebih banyak dari kita. Jangan pura-pura bego, yuk." Yuli menatapnya dingin. Randy yang minta sendiri. Dia bilang, dia mau ngikut suara ibunya. Tapi ibunya kan sudah meninggal, Dit. Farah mendorong Adit menjauh sebelum pertengkaran makin panas. Tapi diam-diam ia memeriksa kamar Randy. Ia menemukan coretan aneh di balik lemari. Gambar tubuh manusia yang dicoret garis merah menyilang di dada dan mata. Di bawahnya ada tulisan, "Kalau lihat dia jangan tatap matanya. Dia bukan Dita." Keesokan harinya warga mendirikan pagar anyaman bambu di depan rumah tempat mereka tinggal. Tak ada penjelasan, hanya papan kecil dengan tulisan kapur putih, "Selamat tinggal." Pagi itu juga, Farah memberanikan diri mendatangi Bu Sumarni, seorang dukun tua yang rumahnya berada paling jauh dari perkampungan. Ia pernah melihat perempuan tua itu saat acara bersih desa, dan warga tampak sangat hormat padanya. Bu Sumarni awalnya menolak bicara, tapi saat Farah menunjukkan voice note dari Dita, raut wajahnya berubah pucat. "Kalau kamu masih bisa dengar suaranya, berarti dia belum diambil sepenuhnya." Farah memohon penjelasan. "Hutan itu enduk, bukan hutan biasa. Itu pintu tua. Dulu tempat orang buang janin, buang pesugihan, buang dosa. Lama-lama semua energi jahat itu jadi satu, hidup dan haus tumbal. Biasanya mereka ambil yang gelisah, yang patah, atau yang tidak percaya Tuhan." Farah menelan ludah. Ia langsung teringat Dita yang sempat curhat soal tekanan dari keluarganya yang konservatif. Ia bahkan pernah berkata, "Kadang gua pengen hilang aja, Fa. Kayak lenyap. Sekarang sudah 2 yang hilang. Kalau yang ketiga, malam ke-7, artinya pintunya kebuka." "Pintu kemana, Bu?" "Ke tempat mereka. Dan kalau udah kebuka, susah ditutup." Malam ke-7 datang. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhenti bertiup. Jam menunjukkan pukul 23.11 ketika terdengar suara ketukan pelan di jendela dapur. Tok, tok, tok. Yuli yang membuka pertama. Ia langsung terdiam, tubuhnya gemetar. Farah datang dan melihat Dita berdiri di luar, mengenakan baju terakhir yang dipakai sebelum menghilang. Dita tersenyum. "Buka dong, aku kedinginan." Tapi saat cahaya lampu menyinari wajahnya, Farah melihat mata Dita. Hitam legam tanpa bola mata. Ia mundur panik. Itu bukan Dita. Yuli berbalik dan entah kenapa tersenyum. Tapi dia bilang dia butuh satu lagi. Adit langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela. Tapi suara Dita tetap terdengar dari luar. "Aku masih di sini. Aku bisa tunggu sampai pagi." Tapi dia enggak. Adit tiba-tiba muntah darah. Tubuhnya kejang. Dari ponselnya terdengar suara notifikasi masuk bertubi-tubi. Puluhan pesan masuk dari akun Dita. "Dia milih kamu. Adit gantian. Aku lihat kamu waktu tidur. Jangan tutup mata." Dan satu pesan terakhir. "Sekarang tinggal kamu, Fa. Sebelum kita melanjutkan, pastikan Anda sudah subscribe
untuk mengikuti perkembangan cerita ini. Jangan lewatkan bagian berikutnya yang akan lebih mengejutkan. Hanya di Sandikala Cerita. Malam itu, rumah panggung yang mereka tinggali terasa lebih dingin dari biasanya. Hening, seolah udara menahan napas. Adit tergeletak di lantai. Tubuhnya menggigil dengan mata membelalak, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Farah membungkus tubuh Adit dengan selimut, mencoba menenangkannya sambil terus melirik ke arah Yuli yang kini duduk diam di sudut ruangan. "Lo nggak kenapa-napa?" tanya Farah perlahan. Yuli hanya menatap kosong ke dinding. Jemarinya menggenggam sesuatu, sebuah kalung perak kecil milik Dita. "Yul," Farah tertegun. "Itu dari mana?" Yuli menoleh perlahan. "Dita, nitip tadi malam. Dia cuma mau pulang, Fa. Dia nggak marah. Dia cuma pengen kalian dengar." "Dengar apa?" Yuli menunduk. Kebenaran. Tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Ponsel Farah menyala. Notifikasi masuk. Sebuah file suara dari nomor tak dikenal. Voice note. Ada yang bohong sejak hari pertama. Farah memutar rekamannya. Suaranya kasar, terdistorsi, namun jelas. "Adit, jangan pura-pura lupa. Lo yang ngajak Dita masuk ke hutan itu. Lo yang bilang, biar cepat kelar konten, Dit. Pura-pura kesurupan aja. Tapi lo nggak tahu dia beneran kesurupan." Farah menatap Adit yang kini menggigil hebat. Adit berusaha menyangkal. Itu cuman gimmick, Fa. Waktu itu dia mau, dia setuju. Tapi Yuli menyela dengan suara pelan. "Dita nggak pernah setuju. Dia ikut karena lo ancam bakal sebarin rekaman pribadi dia." Farah menoleh cepat. "Apa maksudnya?" Adit mendesis. "Jangan dengerin dia. Dia juga bagian dari..." Brak. Pintu kamar terbuka sendiri. Angin dingin menerpa masuk, dan dari balik kegelapan, suara langkah kaki terdengar. Pelan tapi pasti. Langkah itu tak terlihat, tapi lantai kayu berderit satu demi satu. Di layar ponsel Farah, pesan dari akun Dita muncul lagi. "Aku masih di rumah ini. Aku tidak sendirian. Adit harus bayar." Farah lari ke kamar belakang mencari sinyal, tapi malah menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. HP Adit yang hilang, tersembunyi di bawah tumpukan kain dengan kamera masih aktif, ternyata sedang merekam secara diam-diam. Ia memutar rekaman terakhir. Dalam video itu terlihat Adit diam-diam memvideokan Dita saat mandi di sungai. Ia tertawa kecil sambil bilang, "Biar gue punya pegangan kalau dia ngelunjak. Kalau dia nggak nurut, tinggal gue sebarkan." Air mata Farah mengalir deras. Ia tak percaya. Seketika itu juga, rumah bergetar. Dinding kayu retak seperti digores dari dalam. Cahaya lilin yang sempat menyala tiba-tiba padam sendiri. Yuli mulai membaca doa keras-keras, sementara Adit mencoba kabur lewat jendela. Tapi sebelum berhasil melompat, tangannya seperti ditarik dari balik gelap. Ia berteriak, "Maaf, gue minta maaf." Tapi jeritannya segera berubah menjadi suara tersedak, lalu senyap. Tubuh Adit terhisap keluar jendela dan hanya menyisakan setetes darah di lantai kayu. Farah dan Yuli kini hanya berdua, namun suasana berubah aneh. Yuli perlahan menatap Farah dengan senyum tipis yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Akhirnya tinggal kamu." Farah mundur. "Apa maksudmu?" Yuli tertawa kecil. "Dita memang ingin balas dendam, tapi bukan ke Adit aja. Dia juga marah sama kamu. Sama gua. Kenapa? Karena lo tahu dan lo diem." Farah gemetar. Ia teringat, malam sebelum insiden, Dita memang sempat bilang akan melapor ke panitia. Tapi Farah menyuruhnya berpikir ulang. "Jangan sekarang, Dit. Biar aman dulu aja. Nanti baru kita urus." Dan malam itu, Dita menghilang. Yuli mendekat. Wajahnya kini berbeda. Pucat. Matanya memerah. Rambutnya perlahan menipis, seolah terbakar dari ujung.
Dia cuma pengen lo ngerasain apa yang dia rasain. Ditinggal, dikhianati. Farah menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Dadanya berat, pandangannya mulai kabur. Dan di tengah kabut pikirannya, suara Dita terdengar langsung dalam benaknya. Lo bisa keluar kalau lo akui semuanya. Farah akhirnya tersadar, semua kejadian ini bukan hanya karena hutan atau kutukan, tapi karena penyesalan dan rasa bersalah yang selama ini ia tekan. Dita tak pernah benar-benar pergi. Arwahnya terjebak karena kematian yang tidak wajar, karena ia dibungkam. Dan selama rasa bersalah itu belum ditebus, ia tak akan bisa tenang. Farah membuka mulutnya. Ia menangis, lalu berteriak, "Dita, maaf, gue salah, gue tahu, gue takut, tapi gue salah." Dan tiba-tiba, semua suara menghilang. Suara angin, suara ketukan, bahkan suara detak jantung Farah sendiri. Sunyi. Lalu, pagi datang. Farah membuka matanya di beranda rumah. Ia sendirian, tak ada Yuli, tak ada Adit. Dan di pangkuannya, ada sebuah kertas lusuh. Isinya tulisan tangan Dita. "Terima kasih, Fa. Lo akhirnya dengerin gue. Sekarang, gue bisa pergi." Jika twist ini mengejutkan Anda, beri like dan share dengan teman-teman, agar mereka juga bisa merasakan kejutan ini. Kami akan sangat menghargai jika Anda berbagi pendapat Anda di komentar. Terus ikuti kami di Sandikala Cerita. Farah duduk sendirian di tangga rumah panggung itu. Matanya sembab. Udara pagi di hutan terasa ganjil, terlalu sunyi. Tak ada suara burung, jangkrik pun seolah bungkam. Ia menggenggam erat kertas lusuh berisi tulisan tangan Dita. "Terima kasih, Eva. Lo akhirnya dengerin gue. Sekarang, gue bisa pergi." Namun hati Farah tidak tenang. Adit hilang. Yuli juga tak ada jejaknya. Padahal semalam Yuli yang menyelamatkannya. Atau setidaknya begitulah yang ia pikir. Farah berjalan ke dalam rumah. Di atas lantai kayu, noda darah kecil dari malam sebelumnya masih terlihat samar. Ia melangkah menuju kamar belakang, tempat ia menemukan HP Adit. Namun kini ruangan itu kosong. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari grup WhatsApp KKN kelompok 12 muncul kembali. Yang membuat jantung Farah hampir berhenti adalah pengirimnya, Yuli. "Yuli, lo udah lihat semuanya kan? Yuli, sekarang giliran lo dengerin yang belum dikasih tahu." Farah gemetar. Ia membalas cepat, "Yul, lo di mana? Gue sendirian di rumah ini." "Yuli, enggak, Fa. Dari tadi lo enggak sendirian." Farah membalik tubuhnya. Tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba, suara ketukan di lantai kayu terdengar. Bukan dari pintu, tapi dari bawah rumah. Duk, duk, duk. Perlahan, suara itu bergerak menuju tangga. Farah panik, namun tak bisa bergerak. Tubuhnya seolah membeku. Ponselnya kembali bergetar. Satu pesan terakhir masuk. "Yuli, lo pikir semua ini cuma salah Adit? Lo pikir gue temenin Dita cuma karena gue temenan sama dia? Yuli, gue juga punya alasan sendiri." Flashback sebulan sebelum KKN. Terungkap, Yuli dan Dita sebenarnya pernah bersaing keras di organisasi kampus. Tapi 1 minggu sebelum penempatan KKN diumumkan, Dita mendapat promosi sebagai ketua tim dokumentasi. Posisi yang tadinya diincar Yuli. Adit yang diam-diam dekat dengan Yuli membisikkan satu ide padanya. Kalau lo bisa bikin Dita jatuh, lo dapat posisi itu. Dan Yuli menyetujuinya. Ia pura-pura jadi teman baik Dita. Ia rekam percakapan rahasia Dita. Ia sampaikan pada Adit. Ia bantu membuat skenario konten kesurupan palsu supaya Dita terlihat lebay dan gila perhatian di depan panitia. Tapi semua berubah ketika kesurupan itu jadi nyata. Dita menjerit, bukan akting. Ia kabur ke dalam hutan. Dan sejak malam itu Dita tak pernah kembali. Kembali ke masa kini. Farah kini tahu
Yuli juga bersalah, lebih dari yang ia kira. Tapi jika Yuli juga jadi korban, kemana dia sekarang? Farah kembali mengecek ponselnya. Satu pesan suara dikirim dari akun Yuli. Voice note, gue udah nyoba minta maaf, tapi Dita nggak nerima. Dia bilang, hanya satu yang bisa tenang, gue atau dia. Jadi gue pilih, ya lo tahu jawabannya. Farah mendengarkan rekaman itu berulang kali. Semakin lama suaranya semakin pelan. Lalu terdengar bunyi tali yang dikencangkan dan kursi terguling. Dengan gemetar, Farah melangkah keluar rumah. Dan benar, di belakang rumah, pohon beringin besar yang dulu mereka gunakan untuk lokasi ritual dokumenter, kini menggantung tubuh Yuli dengan rambut menjuntai dan wajah membiru. Gantung diri. Tapi wajahnya tersenyum. Farah menjerit. Tapi suaranya ditelan keheningan hutan. Ponselnya mati. Baterai habis. Namun satu suara terakhir bergema di telinganya. Bukan dari ponsel, tapi langsung dari angin di sekelilingnya. Terakhir tinggal kamu, Farah. Selama ini, Farah merasa dirinya hanya terjebak antara Adit dan Yuli. Tapi ternyata, ia bukan sekadar penonton. Di awal KKN, Dita sempat memohon padanya, memperlihatkan bukti-bukti chat ancaman dari Adit. Tapi Farah tak membantunya. Ia takut karier organisasinya rusak. Ia memilih diam. Dan malam sebelum kejadian, Farah adalah orang terakhir yang melihat Dita hidup-hidup. Dita sempat berkata, kalau nanti gue hilang, tolong kasih tahu orang-orang yang sebenarnya. Dan Farah hanya menjawab, jangan drama, Dit, gak usah lebay. Farah kini terduduk di tengah halaman belakang rumah. Langit gelap, walau sudah pagi, angin tidak bergerak. Dan dari balik pepohonan, samar-samar, ia melihat 3 sosok berdiri. Adit, Yuli, Dita. Namun hanya Dita yang menatap langsung ke arahnya. Farah menangis, ia berdiri mendekat perlahan. Namun sebelum ia bisa sampai, tubuhnya ambruk, pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di pinggir jalan utama desa. Warga menemukannya tak sadarkan diri. Di saku jaketnya ada flash disk kecil. Isinya semua bukti chat, video, dan rekaman suara tentang kasus Dita. Dan di antara file itu, satu folder kosong bertuliskan, satu nyawa masih belum ditebus. Farah kembali ke kampus. Ia menyerahkan semua bukti ke dosen pembimbing dan panitia. Kejadian KKN mereka jadi viral. Masyarakat menyebutnya kasus KKN hutan angker. Namun, tubuh Dita tak pernah ditemukan. Dan yang lebih menyeramkan, setiap malam Farah masih mendapat notifikasi dari akun Dita. Lo belum cerita semua. Masih ada yang lo tutupin. Gua masih di sini. Apakah Farah akan benar-benar bebas? Atau arwah Dita masih menuntut satu pengakuan terakhir? Semua itu akan diungkap dalam bagian berikutnya. 1 bulan telah berlalu. Kasus KKN hutan angker menjadi bahan pemberitaan nasional. Pihak kampus menutup program KKN di desa itu, menyebutnya sebagai tragedi tak terduga. Namun di balik semua liputan, Farah hidup dalam ketakutan yang tak pernah reda. Flash disk yang ia serahkan ke dosen pembimbing telah membuat geger, tapi belum mengungkap semua. Ada satu folder kosong bernama Satu Nyawa Belum Ditebus. Farah tak bisa tidur. Malam-malamnya selalu dihantui bisikan dan notifikasi dari akun yang seharusnya sudah mati. Dita. Ponsel Farah kembali menyala sendiri pukul 3 pagi. Dita, lo pikir semuanya udah selesai? Dita, gue mau semuanya dibuka, termasuk bagian lo. Farah tak menjawab, namun Dita mengirim satu file video berdurasi 13 detik. Farah memutar dengan tangan gemetar. Tanggal 2 hari sebelum kejadian Dita hilang. Tempat aula desa, malam hari. Rekaman tersembunyi. Dalam video itu terlihat Adit, Yuli, dan Farah
Mereka sedang membicarakan strategi konten kesurupan palsu agar konten YouTube dokumentasi mereka jadi viral. Farah terdengar berkata, "Lo tinggal pura-pura aja dit kesurupan. Pakai skrip dari kita. Gua bantu pas nyunting biar dramatis." Adit menimpali, "Kalau ini berhasil, lo semua bisa dapat portofolio bagus. Dita bisa jadi figuran utama. Terserah dia mau atau enggak." Dan Farah hanya diam. Ia tahu itu salah, tapi ia tidak menghentikan. Video berhenti. Farah menangis di lantai kamarnya. Kini ia sadar, selama ini ia juga pelaku, bukan dengan tangan, tapi dengan diam. Keesokan harinya, Farah mendatangi rumah dosen pembimbing. Ia membawa semua bukti baru, termasuk video itu. Namun sang dosen, Pak Wiryawan, malah menyambutnya dingin. "Farah, sebaiknya kamu lupakan semua ini. Ada hal-hal yang lebih baik tidak dibuka." Farah terdiam, tapi matanya tak lepas dari lemari di belakang Pak Wiryawan. Ia melihat sebuah HP berwarna hitam, model lama yang sangat dikenalnya. Itu HP Dita. Farah melangkah mundur perlahan. Ingatannya seperti runtuh satu persatu. Beberapa hari sebelum KKN, Pak Wiryawan mengumpulkan nama-nama mahasiswa untuk proyek dokumenter khusus. Dan Dita dipaksa ikut. Ia sebenarnya tidak mendaftar, tapi tiba-tiba namanya muncul. Selama KKN, hanya Pak Wiryawan yang meminta dokumentasi kesurupan. Dan ritual dilakukan secara penuh dan menyarankan Dita jadi subjek. Setelah Dita menghilang, Pak Wiryawan tidak pernah ikut pencarian. Ia malah mengarahkan semua kesalahan ke Yuli dan Adit. Farah menatap wajah dosennya yang kini menegang. "Kenapa HP Dita ada di sini, Pak?" Pak Wiryawan akhirnya bicara. "Karena semua ini eksperimen. Aku ingin tahu sejauh mana tekanan sosial, rasa bersalah, dan gangguan psikologis bisa mengubah mahasiswa biasa menjadi mesin trauma. Dan Dita adalah subjek yang gagal." Ternyata Pak Wiryawan adalah dalang di balik semuanya. Ia bekerja sama dengan sponsor riset psikologi ekstrem yang mendanai program dokumenter KKN sebagai eksperimen sosial tersembunyi. Seluruh konflik, tekanan, dan dinamika kelompok dimanipulasi lewat skenario yang dibuatnya. Ia sengaja memicu konflik, menyuapi ide-ide manipulatif ke Adit dan Yuli, dan merekam semua hasilnya secara rahasia. Namun ia tak pernah menyangka Dita benar-benar mengalami gangguan, bahkan kerasukan sungguhan. Malam itu, ketika Dita menghilang, dialah orang terakhir yang menemui Dita. Dita berteriak ketakutan, menangis, memohon untuk keluar dari proyek. Tapi Pak Wiryawan malah berkata, "Tenang, Dit, lo akan jadi legendaris." Dan Dita melompat ke dalam sumur di belakang rumah warga. Farah merekam diam-diam pengakuan itu. Tapi sebelum ia keluar dari rumah Pak Wiryawan, sang dosen berkata, "Kalau lo sebarkan ini, lo pikir lo bisa tenang? Gue tahu lo juga bersalah. Semua bakal tahu. Lo ikut membiarkan Dita disiksa. Dan percaya atau enggak, arwah Dita juga enggak akan diam." Beberapa hari kemudian, media memberitakan satu kabar mengejutkan. Dosen pembimbing KKN tewas gantung diri di rumahnya, diduga akibat tekanan psikologis dan skandal kampus. Namun Farah tahu, itu bukan bunuh diri. Ia tahu karena saat polisi memeriksa lokasi, mereka menemukan satu tulisan di dinding dengan darah. Eksperimen selesai, tapi kutukan belum. Setelah semua fakta terbuka, Farah mendapat panggilan kerja. Hidupnya perlahan stabil. Namun setiap malam, satu notifikasi tetap muncul. "Dita, satu lagi, lo belum jujur sepenuhnya." Farah tak mengerti. Namun pada malam ke-40 setelah tragedi, ia mendapat mimpi. Dita duduk di pojok kamar, menangis. "Lo tahu kan, siapa yang pertama kali ngasih ide buat kesurupan bohongan? Itu bukan Adit, bukan Yuli. Itu Lova."
Farah terbangun dengan napas memburu. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis sejadi-jadinya. Iya, itu gue. Gue yang nyaranin awalnya. Gue yang biarin lo jatuh. Karena gue takut lo lebih bersinar dari gue. Lalu, sunyi. Tak ada notifikasi. Ponsel mati. Dalam hutan angker itu. Bukan hanya roh yang gentayangan, tapi juga rasa bersalah. Dan yang paling menyeramkan, bukan suara hantu, tapi dosa yang tak pernah benar-benar diakui. Halo penjaga Sandikala, jika Anda menikmati cerita ini dan ingin lebih banyak cerita menarik lainnya, pastikan untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan beritahu kami pendapat Anda. Terima kasih banyak atas dukungan Anda yang luar biasa. Tetap bersama kami di Sandikala Cerita untuk cerita horor lainnya.